أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. وإنا لجميع حاذرون. Saya ulang. وإنا لجميع حاذرون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون. إنا لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر.
فأوحينا إلى موسى أن idrib. Saya ulang. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. Dan mim mati ketemu mim. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما fatadhallu. Apa itu? Fanadhallu. Ulang. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qala afara'aytum ma kuntum
تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين Shin ya, saya ulang. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Sampai sini dulu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah tilawah surat Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara surat yang ke 26 juz 19. Tadi yang kita baca mulai ayat 52 sampai 83. Alhamdulillah Ibu, coba kita perhatikan di akhir ayat yang kita baca. Di ayat yang kita baca beberapa ayat terakhir ini menjelaskan tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang wajib dan patut kita sembah. Ketika ditanya, ya, apakah engkau tahu apa yang engkau sembah nanti dan apa yang disembah oleh orang-orang tua kita dulu? Sebagian orang-orang tua kita dulu
Ya, kalau zaman jahiliyah itu yang disembah adalah selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat Rasulullah bahwa Allah menyampaikan di ayat yang ke-78. Sebelumnya itu Allah sampaikan alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Dialah Allah Subhanahu wa taala khalaqani, yang telah menjadikan aku, fahuwa yahdin, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala yang berikan petunjuk. Ya. Walladzi, dan dia huwa Allah yut'imuni, yang memberikan makan kepadaku. Wa yasqin, ya. Dan Allah yang memberikan kami apa yaskin itu? Ya. Dan apabila aku sakit, dialah yang Nah, sebelumnya walladzi huwa yut'imuni wa huwa yashfin. Wa huwa yasfin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah yut'imuni, yang telah memberikan makan kepadaku. Ya. Wa yaskin, dan Allah juga memberikan minum kepadaku. Jadi yang beri makan itu Allah, yang berikan minum juga Allah, yang memberikan rezeki, ya kita bisa makan, kita bisa minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang kemudian berikan hidayah kepada kita kepada petunjuk yang benar berupa agama Islam. Lalu Allah mencukupi semua kebutuhan kita, makan kita dicukupi Allah, minum kita dicukupi Allah. Kemudian wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan jika aku sakit, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Jadi yang menyembuhkan penyakit itu Allah, bukan dokter, bukan obat, bukan apalagi. Ya. Nah, apalagi mbak dukun, ya nggak bisa apa-apa. Jadi hanya Allah. Kalau Allah menghendaki sembuh pasti sembuh, walaupun orang itu berobatnya apa ya? Ya menurut kita tidak sungguh-sungguh, tapi dia sudah berupaya. Kadang juga hanya karena ya dengan perantaraan minum air, kemudian diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikan kesembuhan, bisa jadi sembuh. Ada yang kemudian berobat sampai lama, habis uang banyak, harta banyak, tidak sembuh juga. Ya. Itu buktinya, membuktikan bahwa yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah. Jadi kalau kita minta, ya Allah berikan aku kesembuhan, mintanya kepada Allah dengan ikhtiar berobat. Jadi yang berikan kesembuhan itu bukan Allah, bukan obat, bukan penyakit, bukan dokter. Nggak boleh meyakini kalau tidak dokter dia, kalau tidak ya. Kadang-kadang orang ini kalau berobat jodoh-jodohan. Tapi itu memang semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yumituni summa yuhyin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yumituni, yang mematikan aku. Summa yuhyin, kemudian Allah menghidupkan kembali setelah mati. Jadi manusia itu nanti akan pasti mati semua. Mati itu bahasa Arab. Ya, mati. Jadi kalau orang kita mengatakan wafat, sedo, meninggal. Kalau meninggal itu bisa jadi macam-macam. Ya. Dia meninggalkan kita, belum tentu meninggal mati, meninggalkan rumah, meninggalkan apa. Nah, kalau mati itu jelas Allah telah cabut nyawanya, telah Allah habiskan rezekinya di dunia, kemudian dia diputus hubungan dengan dunia.
jasad dengan rohnya dilepas sehingga dia meninggal dunia. Jatah rezekinya di dunia sudah habis. Dialah Allah yang mematikan, kemudian dia Allah yang menghidupkan. Nanti Allah akan hidupkan kembali setelah manusia mati sekian lama di alam barzah. Dia hidupkan kapan? Nanti di hari kiamat. Jadi beberapa ayat ini memberikan penjelasan dan peneguhan keyakinan kita orang yang beriman. Ya, yang pertama, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan hidayah kepada manusia. Dialah Allah yang memberikan makan dan minum. Coba kalau kita makan berdoanya seperti apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah barik lana, ya berikan keberkahan kepada kami fima razaqtana, dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya, berarti kita makan yang ngasih rezeki siapa? Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi kalau kita makan, hakikatnya yang ngasih rezeki, kita bisa makan, masukkan makanan ke mulut kita, minum. Setiap makanan yang masuk ke mulut kita, minuman yang masuk ke mulut kita itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena loh kan sing masak kula Ustaz, kula sing masak, kula sing napa nggih? Ya sing blonjo, sing masak sampai mateng, sing nyugone ya. Tapi ya fakta yang ngoten, tapi hakikatnya sesungguhnya adalah kalau Allah tidak mengendaki tidak akan bisa terjadi. Jadi yang memberikan makan dan minum. Kalau kita sakit, yang ngasih sakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Nek sakit, nek lara pripun? Ya, diterima dengan ikhlas, lapang dada. Gak usah sambat, gak usah ngresula, gak usah nyalono ngalor ngidul. Wis nyalono awake dhewe. Ya, kemudian kalau sekarang musim pandemi, ada yang kemudian Allah uji dengan kena virus, maka itu adalah ujian Allah bagi orang yang beriman agar meningkat derajat keimanannya, mengampuni dosanya. Juga jadi pelajaran mungkin karena kita kurang menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Jadi tetap yang disalahkan bukan kita, yang disalahkan bukan orang lain, apalagi Allah, tapi menyalahkan kita diri sendiri. Jadi kalau kemudian Allah berikan ujian sakit, diterima dengan ikhlas, kemudian ikhtiar mencari obat, kemudian berdoa kepada Allah. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, kalau kemudian belum sembuh berarti obatnya belum ketemu. Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Walladzi at'amu ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Apa artinya? Walladzi dan yang ya, sangat menginginkan. Ya. Walladzi at'ma'u. Ayat 82. Walladzi, dan dia Allah yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku ya, pada hari kiamat. atma'u ya, yang sangat saya berharap, yang sangat saya ingin sekali ayaghfirli ing yang ta nyepuro sapa Allah li ing ingsun khati'ati ing dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku ya. Saya sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku yaumaddin, besok di hari ya. Jadi kita berharap, bermohon pada Allah agar Allah ampuni semua dosa-dosa kita ya sebelum ajal tiba ya. Kemudian Allah di hari akhir nanti kita tidak punya salah, tidak punya dosa kepada Allah. Yang kita berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin.
Rabbi ya Tuhan kami, habli berikan, karuniakan kepadaku hukman, ya, beberapa hikmah, ilmu ya, beberapa ilmu hikmah. Wa alhiqni bis sholihin, dan Masukkanlah aku masukkan ke dalam golongan wa orang-orang yang alhiqni bis soleh. sholihin, ya, dan masukkanlah aku ya Allah kepada golongan orang-orang yang sholih, orang-orang yang baik, ya. Jadi orang-orang yang sholih, orang-orang yang baik, ya, kita berharap pada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kami, kemudian memberikan kami ilmu hikmah yang penuh dengan manfaat, ya, dan masukkan kami Allah golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang sholih. Jadi ini ayat ini amat sangat penting agar kita ini semua urusan kita gantungkan kepada Allah. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah, di ibadah kita hanya untuk Allah, ya. Rezeki yang kita rasakan, kita terima, semua pemberian dari Allah. Yang kalau kita sakit diterima, kemudian bermohon agar Allah yang menyembuhkannya dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kita juga berharap Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah berikan kita ya, ilmu-ilmu yang penuh dengan hikmah, dan Allah golongkan kita, masukkan kita kepada golongan orang-orang yang salih, di golongannya para nabi, para rasul, ya, para syuhada, para sholihin, ya. Nah ini di ayat ini, ya, agar iman kita semakin kuat. Kalau kemudian kita sesekali dalam keadaan kekurangan harta, ya, dalam kesusahan, ya sudah kita kembalikan kepada Allah. Urusan rezeki itu hanya Allah yang memberi, kita sudah berikhtiar. Urusan sembuh, sakit, sehat itu hanya Allah yang memberi, kita sudah berupaya. Kalau Allah uji kita sakit, ya diterima, kemudian kita ikhtiar, ya, ridho dengan pemberian Allah. Kalau suatu saat kemudian kita dipanggil Allah setiap saat, ya, kalau kita sudah berikhtiar, beramal soleh, mudah-mudahan kita diampuni semua dosa-dosa kita, digolongkan pada orang-orang yang baik, mati kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Jadi itu berapa pelajaran di surat Asy-Syu'ara, jadi ayat 75 sampai 83. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah setiap Rabu, ya, berapapun yang ada, yang penting kita niat kita sudah niat ngaji, insya Allah diberikan pahala yang luar biasa. Jadi, niat kita ngaji itu hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kalau niatnya karena Allah itu tidak ada yang menghalangi, ya. Jadi insya Allah kita lebih bisa istiqomah kalau niat ibadahnya, niat ngajinya itu hanya karena Allah. Karena yang kita harapkan itu pahala kita, ya, amal kita ini diterima Allah dan mendapatkan pahala. Jadi tidak karena manusia, sehingga Allah hanya menilai niat kita dan ibadah kita. Niatnya karena Allah, insya Allah Allah nilai dengan pahala yang sangat berlipat ganda. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, ya, di satu tempat untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya
jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Angkatan ibu ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.